Brawijaya, raja terakhir Majapahit dan jejaknya dalam sejarah dan mitos Jawa. Nama Brawijaya sering disebut sebagai raja terakhir Kerajaan Majapahit, kerajaan besar yang pernah menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Namun, sosok ini tidak hanya hidup dalam catatan sejarah, tetapi juga membaur dalam mitologi, cerita rakyat, hingga narasi spiritual yang diwariskan secara turun-temurun di Jawa. Siapakah sebenarnya Brawijaya, dan bagaimana pengaruhnya dalam sejarah dan budaya Jawa? Brawijaya, nama atau gelar. Secara historis, Brawijaya bukanlah nama pribadi, melainkan gelar kebangsawanan. Banyak raja Majapahit, terutama pada masa akhir kejayaan kerajaan itu, abad ke-15, yang disebut dengan gelar Brawijaya. Yang paling dikenal adalah Brawijaya V, atau Bre Kertabumi, yang dianggap sebagai raja terakhir Majapahit sebelum runtuh sekitar tahun 1478. Namun dalam berbagai versi sejarah dan kisah tutur, istilah Brawijaya kadang mencakup lebih dari satu tokoh. Hal ini menyebabkan munculnya banyak versi cerita mengenai raja terakhir Majapahit, termasuk mitos tentang pelarian, pengasingan, atau bahkan spiritualisasi dirinya. Keruntuhan Majapahit. Pada masa pemerintahan Brawijaya V, Majapahit sedang mengalami kemunduran besar. Wilayahnya menyusut, banyak daerah yang mulai melepaskan diri, dan pengaruh Islam dari pesisir utara Jawa, terutama Demak, semakin kuat. Tahun 1478 dianggap sebagai titik jatuhnya Majapahit, ketika pasukan Raden Patah dari Demak menyerbu pusat kekuasaan Majapahit dan mengalahkan Brawijaya. Namun, versi lain menyebut bahwa Brawijaya tidak terbunuh, melainkan memilih mengundurkan diri dan hidup sebagai pertapa atau spiritualis. Mitos tentang Brawijaya masuk Islam. Dalam tradisi Jawa Islam, terdapat narasi bahwa Brawijaya masuk Islam di akhir hayatnya, baik karena dakwah Wali Songo maupun karena pengaruh anak-anaknya. Bahkan, ada legenda yang menyebut bahwa Raden Patah, pendiri Demak, adalah putra Brawijaya dari seorang selir Tionghoa yang memeluk Islam. Dalam versi ini, konflik antara Majapahit dan Demak bukan semata perang kekuasaan, tapi juga peralihan budaya dan keyakinan, dari Hindu-Buddha ke Islam. Brawijaya dan cerita spiritual. Banyak masyarakat Jawa percaya bahwa Brawijaya tidak benar-benar mati. Ia dipercaya, moksa, lenyap secara spiritual, atau hidup abadi dalam alam gaib. Ada yang meyakini ia bersemayam di Gunung Lawu sebagai sosok Eyang Brawijaya, penjaga spiritual Jawa. Beberapa petilasan yang dianggap terkait dengan Brawijaya, seperti Padepokan Hargo Dalem di puncak Gunung Lawu, masih ramai dikunjungi oleh peziarah hingga hari ini. Ini menunjukkan betapa sosok Brawijaya bukan hanya figur sejarah, tapi juga ikon budaya dan spiritual. Warisan dan simbolisme. Brawijaya adalah simbol akhir sebuah era. Ia menandai berakhirnya kekuasaan Hindu Jawa yang telah berdiri selama ratusan tahun dan awal mula gelombang Islamisasi Jawa yang akan melahirkan kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Pajang, dan Mataram. Dalam budaya Jawa, sosok Brawijaya mengandung simbol keseimbangan antara dunia lama dan baru, antara kekuasaan dan kebijaksanaan, serta antara sejarah dan mitos. Ia adalah tokoh yang melintasi batas waktu, dikenang bukan hanya karena kekuasaan, tetapi karena makna spiritual dan filosofis yang melekat padanya.